Tatkala Allah perintahkan seluruh malaikat sujud, maka kata Allah SWT, fasajada al-malaikatu kullum ajma'una illa iblis. Sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Dia enggan. Asjudu liman khalaqta tina. Berkata iblis, apakah saya akan sujud dengan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Berkata para ulama, yang pertama kali mendahulukan logikanya, ya, menyampaikan wahyu adalah iblis. Ya, dengan logika inilah akhirnya ditentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan logika iblis salah. Iblis itu menolak wahyu. Dengan apa iblis menolak wahyu? Dengan logikanya. Apa menurut dia? Kata iblis, saya enggak layak sujud kepada Adam. Kenapa? Saya lebih senior. Dan inilah penyakit, ya, namanya hasad. Dan hasad kita katakan dekat dengan apa tadi? Sombongan. Saya lebih senior. Saya sudah lama di sini beribadah menyembahmu. Bagaimana dia baru kau ciptakan untuk suruh saya sujud kepadanya? Ya, maka iblis enggan sujud kepada Adam. Ya, menurut logikanya dia lebih baik. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ya Tuhan, engkau salah. Inilah ciri-ciri orang sombong itu, menganggap Allah salah. Ciri-ciri orang yang iri dan dengki itu menganggap Allah salah, tidak tepat menempatkan perintah, larangan dan keutamaan. Ya, seolah-olah iblis mengatakan, Tuhan, kayaknya salah perintahmu ini. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Seharusnya dia sujud kepada saya. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Iblis menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab, iblis keliru. Sungguh tanah itu lebih baik daripada api, karena karakter api membakar, menghabiskan. Tanah membawa keberkatan, kebaikan, menumbuhkan. Subhanallah. Ya, bumi kita ini tanah, padanya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bumi ini, semua keburukan manusia disimpan di bumi. Apa yang disimpan di bumi? Ayo, bangkai-bangkai kita disimpan di bumi. Apalagi kotoran-kotoran manusia disimpan di bumi. Bangkai binatang disimpan di bumi. Semua kejelekan disimpan padanya. Ya, dan dia simpan semua bangkai-bangkai kita, kotoran-kotoran. Dia keluarkan semua kebaikan. Apa yang dikeluarkan bumi? Emas, perak, minyak, tanam-tanaman. Bumi dengan segala macam kebaikannya. Bumi sungguh baik kepada kita. Ya, dia berikan kepada kita semua yang terbaik. Pasir, apalagi semua barang tambang, biji besi, timah, tembaga, perunggu, emas, perak, tumbuh-tumbuhan. Bumi keluarkan untuk kita. Gas, ya, dan seterusnya. Jadi iblis itu salah, ya, karena mendahulukan logikanya. Iblis ini adalah makhluk yang paling tampan, rupawan, paling cantik. Tatkala dia menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rubah dia menjadi sejelek-jelek makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih jelek daripada iblis. Alaihi la'natullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dosa pertama kali yang terjadi di makhluk, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala itu ditentang. Maka betapa bahaya dosa hasad ini. Apa itu definisi hasad? Apa definisi dengki? Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan definisi dengki, ya, al-hasadu tamanni zawal ni'mati 'ala al-ghair. Hasad itu adalah, ya, berandai-andai, berharap agar kenikmatan yang ada pada orang lain selainnya itu hilang. Itulah definisi hasad. Iblis itu ingin kalaulah kenikmatan berupa, yakni kemuliaan yang diberikan kepada Adam itu hilang. Ya, kemudian kata para ulama, ya, hasad itu pun bertingkat-tingkat. Hasad itu bertingkat-tingkat, berjenjang. Jadi definisi hasad adalah mengharapkan agar nikmat yang ada pada orang itu hilang. Andai kata orang tersebut mulia,
dia ingin agar orang ini menjadi hina. Andai kata orang itu kaya, dia ingin agar orang ini menjadi miskin. Andai kata orang ini muliakan manusia, dia ingin agar orang ini dihinakan manusia. Ini penyakit yang kronis, bahaya sekali. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia ingin agar kenikmatan tersebut pindah ke dia. Ya. Misalnya ada orang kaya, dia ingin supaya orang itu miskin. Kemudian dia yang jadi kaya. Ada yang lebih parah daripada itu, yaitu orang yang pokoknya hilang kenikmatan dari dia. Nggak harus pindah ke dia, yang penting hilang, hancur kawan itu. Mana yang parah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama masih ada kemaslahatan, nikmat itu hilang, pindah ke dia. Ya, andai kata orang tersebut dimuliakan orang, dia ingin agar kemudian itu pindah ke dia, kemudian orang tersebut dihinakan. Ada yang lebih parah daripada itu, yaitu mutlak dia mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, walaupun nggak harus pindah ke dia, pokoknya habis binasa. Ya, inilah tingkatan hasad, ya, yang lebih parah daripada yang pertama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam perkataan beliau dalam beberapa hadis, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wal hasad. Janganlah kalian memiliki sifat hasad. Ya. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulu al hasanati. Sesungguhnya sifat hasad ini, sifat dengki ini akan memakan segala macam kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana andai kata, ya, kayu bakar yang diletakkan di api, seketika api akan melahapnya, menghabisinya, ya. Sebagaimana api menghabisi rumputan, al-usyub, ya. Maka ikhwati rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi sifat dengki ini. Kenapa? Dengki ini menghilangkan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan yang ada pada kita akan hilang dengan dengki ini. Akan membakar kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar, ya. Coba perhatikan kenapa orang Yahudi tidak mau menerima risalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka tahu Rasulullah itu benar. Ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke kota Madinah, siapa yang beritahu Nabi datang? Yahudi. Kaum muslimin tiap hari menunggu di perbatasan kota Madinah sampai naik matahari tinggi panas, mereka nggak tahan lagi, nggak ada tempat naungan, pulang. Berhari-hari mereka menunggu kedatangan Nabi. Suatu ketika, ya, mereka pulang ketika nggak jumpa Nabi, nggak nampak Nabi. Mereka diteriaki oleh salah seorang Yahudi. Yahudi berkata, "Ja'a jaddukum Muhammad." Itu orang yang tunggu-tunggu Muhammad datang. Dia yang pertama kali memberitahukan kepada para sahabat Ansar. Ya, dia tahu mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa yang membuat Salman, ya, hampir-hampir jatuh dari pohon kurma ketika dia sibuk sedang membenahi pohon kurma? Perkataan perbincangan antara dua orang Yahudi, yang satu tuannya, yang satu kerabatnya. Keduanya berdialog ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Apa kata salah seorang di antara mereka? Bagaimana pandanganmu? Benarkah dia Rasul terakhir yang termuat dalam kitab kita? Maka berkata kawannya, semua tandanya ada padanya, benar. Dialah Rasul terakhir umat ini. Semuanya ada padanya. Kemudian bertanya temannya tersebut, bagaimana pandanganmu? Apakah kita ikuti dia? Apa jawabannya? Tidak. Kita tidak ikuti dia. Kenapa demikian? Dahulu kita menyangka bahwasanya Nabi tersebut daripada keturunan Bani Israil. Subhanallah. Mereka mengetahui kebenaran Rasulullah. Allah mengatakan tentang mereka, ya'rifunahu. Mereka mengenalnya kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Ya,
Jadi ikhwati rahimakumullah, apa yang membuat orang-orang Yahudi ini tidak mau beriman dengan Nabi? Jawabannya adalah hasad. Apa itu hasad? Iri, dengki. Ya, kenapa kepada keturunan Ismail bukan daripada keturunan Ishak? Karena mereka terbiasa dengan kenabian ada pada mereka. Berkata Rasulullah, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun." Para Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Andai kata yang satu meninggal digantikan yang lain. Dia ada para nabi-nabi, semuanya daripada keturunan Ibrahim. Ibrahim disebut Abul Anbiya Ats-Tsani, bapak para nabi yang kedua. Ya, ada bapak para nabi yang pertama adalah Nuh. Ya. Maka mereka melihat Ibrahim melahirkan Ishak, Yakub, Yusuf, seluruhnya, Musa, Isa, Bani Israel. Ya, kok tiba-tiba dari Arab? Ya, kenapa tiba-tiba dari Bani Ismail? Hasad inilah, dengki inilah yang membuat mereka tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena kedengkian. Dan inilah bahaya dengki, menutup mata daripada kebenaran. Subhanallah. Ya. Suatu ketika Abu Jahal ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Al-Akhnas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiap malam dia baca Quran, berdiri baca Quran. Ada 3 orang Quraisy pendiri, yakni mereka adalah dedengkot Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal. Ya, satu lagi Akhnas namanya. Ya, satu lagi saya tidak ingat siapa namanya. Mereka ini, ya, ketika malam hari, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Saya izin minum dulu ya. Tadi saya kedinginan. Mereka lewat, terdengar Rasulullah sedang baca Quran. Ibarat ini rumah, yang satu sembunyi di sini, yang satu sembunyi di sini, yang satu sembunyi di sini. Masing-masing mereka tertegun mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi selesai baca. Ya, akhirnya Nabi selesai baca, mereka pun pulang, mereka bertemu. Ya, akhirnya mereka memaksa satu sama lain. Kau cerita dari mana kau? Aku terdengar suara Muhammad sedang baca Quran. Kamu sama. Janji kita besok jangan kembali lagi. Nanti nampak kamu kita bahaya. Ya, mereka pun bubar. Ternyata terpanggil. Quran yang sungguh menakjubkan. Malam berikutnya kembali terjadi hal demikian. Mereka terpanggil untuk datang. Subhanallah. Ya, pada kali yang ketiga, ketika itu mereka janji jangan kita ulangi lagi nih, habis kita ulangi nanti diikuti oleh kaum kita. Bertanya Akhnas, apa yang kau dengar? Kata Abu Jahal, yang kau dengar itu sebagaimana apa yang kau dengar. Bagaimana pandangan? Ya, sangat menakjubkan. Quran ini, karena kita nggak bisa bahasa Arab ya, kadang-kadang kita dengar Quran itu enggak, subhanallah. Kalau kita paham betapa kuatnya bahasa Quran, berkata Akhnas, bagaimana pandangan tentang Quran ini? Apa yang kau dengar? Sebagaimana yang kau dengar, sangat menakjubkan. Bagaimana kira-kira? Apakah kau ikut dengan Muhammad? Kata dia, enggak. Kenapa kau enggak ikut? Kau tahu itu benar. Ini rahasiaku, jangan kau beritahukan sama orang-orang. Kami bersaing selalu dengan Bani Abdul Manaf dalam segala hal. Ya, mereka memberi makan jemaah haji datang, kami beri makan. Mereka beri minum, kami beri minum. Mereka beri kiswah Ka'bah, kami beri. Semua yang mereka buat kami buat. Sehingga kami bagaikan 2 kuda yang saling bertarung. Ya, sama-sama. Ya, ibarat kuda yang saling bertarung, mereka sama-sama. Tiba-tiba teriak Banu Abdi Manaf, minna nabiyyun, kami punya nabi. Kapan kami punya nabi sebagaimana mereka? Subhanallah. Artinya apa yang membuat dia tidak mau menerima Muhammad? Karena hasad, dengki kok kepada dia. Ya. Kadang-kadang hasad ini ditimbulkan gara-gara fanatik, tahassub.
Kenapa orang-orang Yahudi enggan mengikuti Rasulullah SAW? Fanatik, ta'assub. Ya, subhanallah. Kenapa Abu Jahal tidak mengikuti Rasulullah? Ta'assub, fanatik. Subhanallah. Unsuriyah. Ini membuat orang tidak mau menerima kebenaran gara-gara fanatik. Subhanallah. Demikian juga dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu sang pendusta. Dia punya jenderal, punya panglima. Bertemu dengan Amr bin As. Berkata Amr bin As, bagaimana pandangmu dengan Musailamah? Apakah kau yakin dia itu Nabi? Kata Amr bin As, aku tahu dan aku yakin, sesungguhnya engkau mengetahui dan meyakini dia itu pendusta. Ya kan? Apa kata dia? Iya, aku yakin dia pendusta. Kenapa kau bantu dia? Sungguh pendusta dari Bani Hanifah lebih kucintai daripada orang yang benar dari Bani Hashim, dari Quraisy. Sampai dia mati berperang. Bahaya sekali. Subhanallah. Menutup pandangan mata. Ya. Dan yang namanya hasad ini ingin supaya nikmat tersebut hilang dari orang, pindah ke dia atau hilang begitu saja. Ya, dan disebutkan ada cerita sedikit. Bagaimana hasad ini berbahaya bagi orang, kadang-kadang membahayakan diri sendiri. Man hafara hafratan waqa'a fiha. Yang buat lubang akan tenggelam dalam dia sendiri. Ada seseorang yang dia itu begitu dicintai raja, karena budi pekertinya baik, raja menyenanginya. Ya. Akhirnya ada seseorang yang merasa iri dengan orang tersebut, dekat dengan raja, dicintai raja dengan budi pekertinya. Ya. Dia bisiki kepada raja, wahai raja, itu orang ingin menjilatmu, sebenarnya dia benci kepadamu. Kenapa kau katakan benci? Begitu hormatnya kepadaku, betapa memuliakan diriku. Tidak, dia itu benci. Dia enggak senang denganmu. Apa tandanya? Nanti aja lah, besok atau lusa kau lihat. Ya, dia itu anggap dirimu itu bau. Dia akan tutup hidungnya. Ya, jika berdekatan denganmu, menunjukkan dia itu merasa engkau ini bermasalah, bau badan. Ya, akhirnya raja pun melihat. Jemaah sekalian, dipanggilnya kawannya ini, kawan fulan, mari kita makan di rumah saya. Dikasih makanan yang berbau. Ya, seperti apa kita? Jengkol, petai, mereka makanan yang berbau. Ya, akhirnya diajak ke istana. Kawannya ini malu, dia makan apa? Yang berbau. Ketika dekat dengan raja, raja mendekatinya, dia tutup hidungnya. Kata hati raja, benar kawannya ini sungguh dia ini menganggap diriku ini gagal ini, bau badan dan seterusnya. Marah raja. Benar apa yang dia katakan ini. Raja panggil ketika itu salah seorang penguasa, tulis surat. Apa surat itu isinya? Orang yang bawa surat ini jika sampai kepada Muhammad al-Tujuh, sembelih. Kau kuliti dia. Subhanallah. Kuliti dia. Akhirnya kata raja, nah silakan ini bawa kepada si fulan pengawal saya. Ya. Dia dengan memuliakan tersebut, dia katakan, baik raja, akan saya bawa. Ya. Ini surat, dalamnya ini untukmu. Dalamnya ini untukmu, kata raja. Ya. Kau bawa ke sana, nanti akan dia berikan apa yang diminta dalam surat ini. Akhirnya ya dia bawa. Orang yang tadi iri, ya, dengki, dia iri kembali. Kenapa kau ini dapat surat dari raja? Dalamnya ada sesuatu keuntungan untuknya ini. Di tengah jalan dia bilang, fulan, surat itu untuk saya aja lah. Dan dia orang yang jujur, orang yang baik. Dia nggak ada tendensi. Ya, kau kan orang yang baik, berikan aja surat itu kepada saya, untuk saya aja lah. Betul, kau mau surat ini? Ya, tak apa, saya ngalah, untukmu silakan ambil. Bahaya. Ya, dia bawa surat itu, dia bawa kepada Al-Tujuh. Ini dalamnya ada hadiah untuk saya dari raja. Tolong kau bacakan, beri kepada saya, pada pengawal raja. Bukan. Ini
Enggak salah, enggak, benar untuk saya nih. Ya, ini suruh motor kau kami sembelih. Setelah itu kami kuliti tubuhmu, kulitmu. Oh tidak, salah. Ini bukan untuk saya, untuk orang lain ini. Untuk si fulan ini. Tadi diberikan aja kepadanya, saya minta. Coba tolong ini surat ini konfirmasi kepada raja. Gak ada istilah konfirmasi. Surat sampai kemari harus langsung eksekusi. Ini enggak langsung bunuh, dikuliti dia. Besok datang lagi orang ini kepada raja. Raja kaget. Kok datang kau lagi? Bagaimana surat kemarin? Dia ceritakan, oh ya raja, aku bawa surat tersebut. Diminta oleh si fulan. Dia ingin supaya apa yang terdapat dalam surat itu untuk menjadi miliknya. Kata raja, benar. Ternyata benar. Kau tahu apa ceritanya? Diceritakannya seperti ini. Kau akan tutup mulut di hadapan saya karena kau cium bau badan saya. Karena itulah saya merasa engkau ini ya tidak baik. Saya perintahkan untuk disekuti. Ternyata semuanya dia buat skenario. Subhanallah. Akhirnya raja kembali muliakan dia. Inilah ikhwan rahimakumullah. Dampak daripada apa? Hasad. Orang yang hasad, dia kebingungan sendiri, stres sendiri. Ya. Antum ada yang kata iri dengan tetangga. Ya. Akhirnya yang sakit hati siapa? Kita sendiri. Orang yang kita iri kadang-kadang dia tidur nikmat malam hari. Sementara kita ya Allah terpikir ini kapan kenanya ini, kapan binasanya. Subhanallah. Ya. Oh, coba kawan yang tadi itu yang sudah diirikan, dia tidurnya nikmat, enggak ada tendensi, enggak ada apapun juga. Semalaman kawan itu iri, gimana supaya ini mati, gimana supaya binasa. Makanya iri ini akan membuat orang sakit hati. Ya, sakit hatinya yang terkadang bisa membuat sakit fisiknya. Subhanallah. Karena itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi sifat iri ini. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat menghilangkan penyakit ini? Karena kadang-kadang dari Allah hingga penyakit ini dalam diri kita. Nampak kawan, ya udah naik pangkatnya, aku nggak naik nih. Lihat tetangga rumahnya udah naik 2 tingkat, rumahku setingkat aja ini. Lihat tetangga mobilnya kok ganti-ganti aja ini. Ya, selalu muncul hal-hal seperti ini. Bahkan iri antara para penimba ilmu, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, lebih dahsyat dibandingkan irinya ahli dunia. Ahli dunia mereka subhanallah. Biasanya orang yang iri itu adalah orang yang satu profesi. Enggak ada petani iri kepada nelayan, enggak ada. Ya, enggak ada. Satu profesi mereka. Sama-sama tukang herbal. Barulah iri dia. Akhirnya jatuh-jatuhkan uang, jatuh-jatuhkan harga. Subhanallah. Ini iri. Ya. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat iri ini? Ya. Iri adalah merupakan perkara yang menghancurkan agama. Ya. Berkata Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad. Telah hinggap kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu penyakit al-hasad, wahyal hariqah. Penyakit ini mencukur habis. La aqulu tahliqu sya'ra. Aku bukanlah mengatakan hasad ini mencukur rambut, walakin tahliqud din. Tapi hasadnya akan mencukur agama. Subhanallah. Berkata Rasulullah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah. Demi jiwa di tangannya, kalian tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman terlebih dahulu. Wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan pernah mencapai iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Adapun iri, dia enggak mencintai kebaikan bagi saudaranya. Ya.
Afala adlukum ala syai'in idza fa'altum wa tahabbtum, maka kalian ku beritahukan sesuatu perkara yang jika kalian kerjakan kalian saling mencintai. Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan iri? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit-penyakit hati ini yang dapat menterapinya adalah pemilik hati itu sendiri, ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha, sucikan dia, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikannya, anta waliyuha wa anta maulaha, engkau lah pemilik jiwa ini, pemilik hati ini, engkau lah mengendalikannya. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah melindungi daripada sifat iri. Tatkala kita melihat ada orang lain yang lebih daripada kita, hartanya, ilmunya, kecantikannya, muncul sifat iri ini, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan. Ya, berdoalah, beristighfar, ya Allah, lindungiku daripada sifat iri. A'udzubillahi minal hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat iri. Yang pertama, berdoa untuk diri kita agar jauhkan daripada sifat iri. Yang kedua, berdoa untuk orang yang kita irikan agar Allah tambahkan baginya nikmat. Misalnya ini, ada tetangga, kita lihat, subhanallah, terus bertambah hartanya, kekayaannya, muncul iri kita, muncul prasangka-prasangka buruk, dan seterusnya. Ketika itu pangkaslah rasa iri ini dengan mendoakan orang tersebut. Katakan, ya Allah, zidhu minka fadlan wa karaman, ya Allah, tambahkan lagi kepadanya karuniamu, rahmatmu, kebaikanmu. Andai kata antum iri kepada orang, doakan agar Allah tambahkan untuknya apa? Nikmat kebaikan tersebut. Ya Allah, tambahkan lagi untuknya kebaikan. Pertama, antum berdoa kepada Allah untuk dijauhkan daripada sifat iri. Katakan, Allah, a'udzubillahi minal hasad, ya Allah, jauhkan aku daripada sifat iri. Yang kedua, doakan siapa? Doakan dia. Ya Allah, tambahkan baginya karuniamu, tambahkan baginya nikmatmu, wahai Tuhan. Ya, maka seketika akan kita berusaha memangkas sifat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, iri ini muncul gara-gara gagal paham terhadap qada dan qadar. Gagal apa? Gagal paham. Anda gagal fokus. Ini gagal apa? Gagal paham terhadap qada dan qadar. Iri ini kenapa sangat membahayakan? Karena yang dia hujat bukan orang tersebut sebenarnya. Siapa yang dia hujat? Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah orang ini mengatakan, wahai Tuhan, salah alamat, gak cocok nikmat itu dilimpahkan kepadanya, saya yang lebih utama. Subhanallah. Maka karena itulah, ikhwati rahimakumullah, menghilangkan sifat ini harus kembali kepada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna ilmunya, maha sempurna kebijaksanaannya, maha adil, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba. Kata Allah, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Tuhanmu tidak pernah menzalimi hamba. Andai kata Allah berikan kepada si fulan kenikmatan itu dengan ilmu, ya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan rahmatnya, dan bukan dengan kezaliman, tidak akan pernah ada yang namanya salah alamat. Ya, ketika seseorang itu iri kepada makhluk lain, kepada orang lain, maka dia harus ingat-ingat sebenarnya dia sedang memuja siapa? Memuja Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan, Tuhan, engkau itu enggak layak berikan kepada dia. Berarti dia mengingkari ilmu Allah. Berarti dia mengingkari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengingkari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memangkas iri ini adalah mengembalikan kembali segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa takdir itu telah sempurna, tidak ada yang salah, ya. Bahwasanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik, tidak ada yang salah. Ya, dan itu akan
Akhirnya pertama kali kita iri, membakar diri kita, membara iri tersebut. Setelah kita sadar, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu. Engkau maha adil, Engkau maha berilmu, Engkau maha bijaksana. Tidak mungkin salah tempat nikmat yang kau tempatkan kepada si fulan. Akhirnya kita pun sadar. Ya. Kemudian ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, ya, andai kata muncul iri ini dalam diri kita, ya, masih dalam lintasan-lintasan, jangan ditindaklanjuti. Redam, fala tuhaqqiq, jangan ditindaklanjuti. Selama kita berhasil meredamnya hanya sekitar lintasan-lintasan dalam hati, keinginan-keinginan agar, ya, orang tersebut, ya, diberikan kenikmatan yang ada padanya kepada kita. Bagaimana caranya? Redam, jangan ditindaklanjuti. Bagaimana caranya? Tahan lidah, tahan tangan. Iri ini akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala selama tidak kita ekspresikan dalam bentuk ucapan. Kalau hanya sekitar lintasan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia udah ngomong, ala si fulan itu bertambah kayaknya aku curiga dia punya tuyul kayaknya. Punya tuyul kayaknya. Ya, ini kayaknya dia ada hubungan dengan babi ngepet. Subhanallah. Ya. Maka jangan katakan, jangan ucapkan, jangan sampaikan kepada orang lain. Ya. Hasad itu, ikhwan rahimakumullah, akan menjadi hasad ketika diucapkan. Ada kawan yang naik, ya, ada seorang ustaz yang masya Allah banyak penggemarnya. Allah, ustaz itu walaupun banyak penggemarnya, dulu saya ngajari dia itu. Subhanallah. Saya ngajari di Nahu dulu itu. Benar contohnya. Ini orang-orang yang iri sebenarnya. Subhanallah. Terlihat sekarang di medsos itu banyak ustaz-ustaz kita yang banyak sekali musuhnya. Maksudnya Ustaz Yahya Badrussalam, ada orang yang ya Allah, subhanallah, ngajak nantang berdebat, ya, maki-maki dan seterusnya, subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Jadi yang keempat, bagaimana kita meredam iri, jangan ditindaklanjuti, baik dengan perkataan apalagi dengan perbuatan. Ya, akhirnya dia buat strategi gimana supaya hancur usaha kawan ini. Ya, akhirnya jatuhkan harga. Ya, Herbal ini hancur gara-gara itu. Ya, katanya distributor tunggal. Ya ternyata orang lain bisa kasih lebih murah daripada dia. Subhanallah. Ya, dengan tindakan-tindakan hancur, merusak, binasa. Ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, dengan iman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dapat menepis iri yang ada dalam diri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah alamat dalam menyampaikan kebaikan kepada makhluknya. Kemudian dengan meredam Allah akan maafkan kita. Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bi anfusuha. Kata Rasulullah, Allah maafkan apa yang menjadi lintasan-lintasan dalam hati kita, malam selama tidak tatakallam atau ta'mal, berbicara ataupun berbuat. Saya tanya antum di sini ada nggak yang nggak pernah iri? Coba angkat tangan dulu yang nggak pernah iri. Ada tak? Subhanallah, berat ikhwan. Coba perhatikan, Rasulullah mengatakan akan datang dari pintu ini ahli surga. Sahabat semua nunggu. Datang seorang pemuda Ansar. Subhanallah, masih ada bekas wuduknya, ya, di jenggotnya masih ada tetes, ya, tenteng sandalnya. Sahabat lihat, ini orang Ansar biasa, ini bukan lagi sebagaimana Az-Zubair bin Awam hartawan, bukan sebagaimana Abdurrahman bin Auf, bukan Abu Bakar. Kok ahli surga ya? Beberapa saat berikutnya, beberapa hari, kata Nabi, akan masuk dari sini pemuda ahli surga. Kembali dia muncul. Subhanallah, sahabat heran. Dan sahabat itu ingin tahu segala macam kebaikan-kebaikan. Maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Hai fulan, aku sedang gak enak dengan orang tua ini. Ya, izinkan aku untuk numpang satu hari ini di rumahmu malam ini. Saya ingin tidur sana. Lagi gak enak sama orang tua saya ini. Kata dia, kalau pun demikian keadaan ini, ya udah sih, datang ke rumah saya.
Malam hari Abdullah bin Amr bin As tidur di rumahnya. Pantau Abdullah bin Amr bin As ini, apa kerja kawan ini? Tengoknya tidur malam, tidur aja kawan ini. Paling belok kanan, belok kiri, balik-balik, beristighfar, berzikir. Satu malam Abdullah bin Amr bin As tidak tidur, khusus memantau, tim pemantau. Subhanallah. Sampai pagi balik-balik, sebelum subuh dia bangun sebentar berwudu, kerjakan witir. Akhirnya selepas sholat kata Abdullah bin Amr bin As, wahai kawan, tolonglah jujur kepada saya. Saya akan jujur, ada apa? Ada masalah apa? Dia nggak tahu dikatakan Nabi ahli surga. Ya, apa amalan yang kau lakukan sehingga Nabi mengatakan, bahwasanya kau ahli surga? Berapa kali? Dia bilang, subhanallah, gak ada yang kau lakukan. Apa yang kau lihat tentang aku itulah aku sebenarnya. Itulah hakikat diriku. Ya, kadang-kadang kita, kalau ada orang lain rajin sholat, rajin beribadah, ya, dan dia enggak ada, sebagaimana biasa. Apa yang kau lihat saya itulah saya. Benar, jangan-jangan ada yang kau sembunyi, enggak ada. Ya, akhirnya Abdullah bin Amr bin As merasa kecewa. Apa kelebihan kawan ini? Ya? Kenapa enggak diberitahu kepada saya? Enggak jujur kayaknya ini. Ya, dia mau pergi, dipanggil oleh orang asal. Wahai Allah, kalaupun ada mungkin, wallahu a'lam, satu amalan saya. Tiap kali saya berbaring di atas ranjang saya malam hari, tiap kali saya masuk ke bilik saya mau tidur, tidak pernah dalam hati saya itu ada rasa iri, rasa dengki kepada salah seorang pun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah, oh ini yang payah. Ini yang payah. Subhanallah. Payah ikhwan rahimahullah. Nampak saudara kita nikah lagi iri. Kapan aku nikah lagi? Ya kan? Nampak kawan istrinya subhanallah cantik jelita, iri. Kapan dapat yang macam gitu? Payah iri ini subhanallah. Padahal ikhwan rahimahullah, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya, iri ini jelek, menunjukkan gagal faham terhadap iman terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus meyakini apa yang Allah berikan kepadanya dalam kondisi tersebut itulah yang paling baik baginya. Maka kita enggak perlu iri. Ya, ada orang-orang yang contohnya enggak Allah berikan kepadanya keturunan, iri kepada orang punya keturunan. Enggak perlu. Pasrah. Setelah berikhtiar, kembalikan kepada Allah. Allah lebih tahu ini orang kalau diberikan keturunan boleh jadi menjadi kufur, menjadi ingkar. Atau andai kata Allah berikan kepada keturunan, jangan-jangan keturunan itu cacat fisiknya, cacat mentalnya. Maka orang ketika enggak mendapatkan apa-apa yang diinginkan dalam hidupnya, hendaklah dia apa? Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati buat proposal untuk melamar akhwat, semua sudah dihubungi, ternyata gagal, ditolak. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Sabar, ini yang terbaik baginya. Andai kata Allah jadikan, boleh jadi musibah yang datang, seterusnya. Maka kita nggak perlu iri. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya, karena Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Wajib kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menghilangkan ini adalah dengan berhusnudzan kepada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun yang ada pada kita itu yang terbaik. Ya. Dengan demikian insyaallah taala kita akan dapat memangkas sifat ini dan dengki ini. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Wa rahimahullah. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan mungkin jika ada soal jawab ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, silakan. Ustaz, sebelum ada sebelum sesi tanya jawab, ada sedikit pengumuman dari DKM Masjid. Betul. Yang pertama, karena kita masih baru jadi perlu diumumkan ini, ada kajian rutin setiap Ahad, yaitu sholat duha, duha jam 9. Kajian Ustaz Cacep Abu Ja'far pada Ahad kedua. Kemudian Ustaz Surya Kumar pada Ahad pertama dan Ahad ketiga. Ustaz Umar Mita Sabtu keempat pada maghrib. Yang tadi pagi, yang ini maghrib.
Kemudian Ustaz Muhibur Rahman Rabu ketiga pada maghrib. Ustaz Hasanuddin setiap Ahad pada maghrib. Kemudian ini ada dari pihak panitia, yaitu parkir hari ini di sini itu gratis, artinya tidak bayar. Untuk hari ini besok bayar berarti ya. Hari ini aja gratis, besok bayar. Bisa juga bayar, Pak. Sendal ini panitia menyimpan sendal atau semua di rak sendal, mungkin Anda nanti merasa kehilangan, ada di rakikan. Jadi kemudian ada kegiatan lagi Ustaz, yaitu Tipan Ustaz. Kegiatan bela diri Tipan tiap Ahad pada asar di sini. Silakan untuk bergabung. Ini udah lama, cuman yang baru boleh. Yang terakhir ada panahan bersama pihak muhajirin ya. Jadi JKMC muhajirin. Silakan kalau mau bergabung. Gratis ya Pak ya? Gratis, gratis. Selalu gratis di Sabtu pagi di Apotek Aura, Sabtu pagi dari jam 7 kalau salah ya, sampai selesai. Kalau bosan. Dan saya dengar dipinjamkan juga ini panahannya. Panah alat. Gratis itu pakai ya, bukan untuk dibawa pulang. Silakan, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Sebelumnya ada yang dia bukan dianggap iri, tapi mirip-mirip iri atau dengki, namanya ghibtah. Ghibtah itu adalah kita ingin senantiasa kebaikan itu kita dapatkan sebagaimana si fulan dapat. Kita nggak ingin hilang kebaikan yang ada pada orang tersebut, tapi kita ingin kalau kita juga mendapatkan kebaikan tersebut. Ini ghibtah. Ya, ini dibolehkan. Kata Nabi, la hasada illa fi ithnataini. Yang nggak boleh kita iri kecuali dalam dua perkara. Rajulan atahu ilman. Iri kepada seorang Allah berikan kepadanya ilmu, yang mana orang ini gunakan ilmunya semuanya untuk mengajarkan manusia memutuskan perkara. Kita ketika lihat orang alim, dalam hati kita, ya Allah, alangkah indahnya jika aku seperti dia. Tapi kita nggak ingin kenikmatan itu datang dari dia, dan kita berusaha memacu diri kita untuk berusaha seperti dia. Ini dinamakan dengan ghibtah. Yang kedua, rajulan atahu Allahu malan. Iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta, yang dia gunakan hartanya untuk berinfak kepada Allah SWT. Kalau artinya, ya Allah, andai kata aku diberikan harta seperti dia, aku akan buat seperti dia. Akhirnya dia berusaha ya untuk dapat kenikmatan tersebut tanpa pernah diiringi rasa ingin nikmat tersebut hilang dari orang itu. Ini namanya ghibtah. Ini tidak dilarang, ya. Walaupun amal ibadah itu paling baik adalah yang dilakukan tanpa ada perasaan seperti ini. Ya, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk. Ia bentangkan di hadapan Nabi, ya, dirham dinar yang dia katakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Dalam hati Umar, berkata Umar, hari ini akan kukalahkan Abu Bakar Siddiq. Ya, akan kukalahkan Abu Bakar Siddiq. Selamanya aku kalah, hari ini aku harus menang. Kata Umar. Sampai dia ketemu Nabi, Rasul, ini setengah hartaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa kau sisakan? Setengahnya. Wahai Umar, ada Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Umar? Demi Allah, saya jerah. Saya enggak akan pernah lagi punya niat untuk menyaingi dia. Subhanallah. Abu Bakar dia berinfak, enggak pernah memikirkan Umar, enggak ada, karena Allah semata. Ya. Kita kadang-kadang disuruh infak, lihat orang, ini 50 juta ini, mungkin dia hanya jabatan sama-sama manajer, buat 50 juta contohnya. Ini kurang utamanya dibandingkan orang yang berinfak tadi tanpa ada apapun juga. Subhanallah. Bagaimana cara menghilangkan rasa futur dalam diri kita? Subhanallah. Manusia itu memiliki sifat futur, jenuh. Manusia jenuh dengan rutinitas, ya, apalagi yang namanya ibadah ini, ya kadang-kadang menjenuhkan kalau andai kata kita tidak, ya, berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah tersebut. Bagaimana menghilangkan futur? Pertama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan doa. Yang kedua, berusaha untuk menambah ilmu tentang hati. Kebanyakan kita kadang-kadang kita sibuk dengan ilmu yang berkaitan dengan gerak-gerakan zahir. Salat itu ada gerakan-gerakan dan ada etiqad, ada kekhusyukan.
Ya, kadang-kadang kita masih hanya tingkat sibuk dengan amalan-amalan zahir, tapi kita tidak fokus dengan amalan-amalan hati. Ya, maka menghilangkan futur adalah berusaha menambah apa? Menambah amal-amal hati kita. Karena amal hati inilah yang membuat segala sesuatu itu dapat menjadi sempurna. Namanya ihsan. Agama dibagi tiga: Islam, kemudian apa yang kedua? Iman, apa yang ketiga? Kita masih berkutat di Islam. Sebagian kita berkutat di iman, belum naik ke tingkat ihsan. Bagaimana ibadah ini menjadi berkualitas ketika seorang mencapai derajat ihsan? Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Andai kata engkau tidak mampu melihat Allah, sungguhnya Allah melihatmu. Ini namanya ihsan. Bagaimana kita mau futur andai kata kita telah mencapai derajat ihsan? Tidak mungkin. Ya. Kita tuh sholat karena apa? Karena kebiasaan, karena kewajiban. Akhirnya muncullah kata-kata kadang-kadang, ala baru aku tidur sebentar, dah subuh. Menunjukkan apa? Ya Allah, seharusnya jangan subuh dulu. Kadang-kadang baru tergeletak sebentar datang asar, dikumandangkan azan. Dengar kita, ya Allah, udahlah azan, baru aja sebentar tidur siang. Ya, karena kita masih pada tingkatan Islam. Ya, apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilalu, arihna bis salat. Bilal, buat kami tentram dengan salat. Panggil segera kumandangkan azan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, salat itu qurratu aini. Ini merupakan perkara yang sangat dicintai Nabi SAW. Kenapa dicintainya? Waktu dia bermunajat dengan kekasihnya, dan dia Khalilur Rahman. Kita wallahi alangkah berbahagianya ketika kita sedang berbincang-bincang dengan kekasih hati kita. Ya, ingin selalu berbincang-bincang dengannya, ingin selalu berbicara dengannya. Itulah tingkat ihsan. Ya, kalau andai kata orang pacaran, ya kan, dia ingin selalu berbicara kepada siapa? Kekasihnya. Gak bisa langsung pakai WhatsApp, SMS, email. Subhanallah. Ya, maka seharusnya kita dengan Allah pun demikian. Jadi cara menghilangkan futur adalah kita berusaha untuk memperbaiki amalan-amalan hati. Dan yang paling kuat menghilangkan futur adalah berusaha konsekuen dengan jalan ilmu. Terus tuntut ilmu. Orang itu banyak lari futur gara-gara meninggalkan majelis ilmu. Majelis ilmu inilah bagaikan apa? Bagaikan nutrisi pengkuat, bagaikan vitamin. Dialah yang menyirami hati kita. Hati kita itu ibarat apa? Ibarat tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan harus disirami dengan air, diberi pupuk, ya, diberi panas matahari yang cukup. Demikian juga dengan hati. Dan tidak ada jalan yang paling kuat untuk menjaga keistiqomahan seorang kecuali jalan apa? Jalan ilmu. Maka yang bertanya kepada kita bagaimana menjauhkan futur dalam senantiasa istiqomah dengan majlis-majlis ilmu. Berikutnya bagaimana menghilangkan futur? Hendaklah dia senantiasa bermajlis dengan para ulama, orang-orang saleh. Yang mengingatkan dia. Andai kata dia tinggalkan majlis ilmu, dia tinggalkan orang-orang saleh, dia tinggalkan kawan-kawan yang baik, lambat laun dia akan futur. Subhanallah. Itu mungkin. Ya, ini bertanya bagaimana cara menghindari sifat hasad. Tadi sudah kita bahas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang yang kita hasad kepadanya agar tambahkan iman, meyakini ketentuan Allah tak pernah salah, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ya, andai kata kita dalam kita ada niat mau hasad, segera dipangkas, jangan ditindaklanjuti. Itulah cara menghilangkan hasad. Ustaz, apabila kita hasad kepada seorang, kepada siapa kita meminta ampun? Minta ampun kepada siapa? Allah. Tak perlu waktu datang kepada orang yang atau hasad, akhi ampunkanlah saya. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ya. Andai kata orang tersebut nggak tahu kita hasad kepadanya, nggak perlu diberitahukan.
Ini akan memacu apa? Akan memacu kemarahan. Ya, datang pada tetangga, maaflah Pak, saya kemarin dengki kepada Bapak. Dijelaskannya dulu saya ingin supaya harta Bapak itu hilang, Bapak bisa pindah ke saya. Jangan, ini menambah runyam masalah. Enggak perlu diberitahukan. Minta ampun kepada Allah SWT. Sama dengan riba. Bertobat daripada riba, enggak perlu antum beritahukan orang yang antum ribahi. Dalam perkara harta wajib dikembalikan. Ya, wajib diberitahukan sampai dia halalkan hartanya. Dalam perkara riba enggak perlu. Ya, kata ulama, bagaimana tobat daripada riba? Pertama, antum doakan orang yang antum ribahi selalu. Yang kedua, ya, andai kata orang yang diribahi ini digunjing orang, luruskan, bela dia, ya. Maka dengan ini antum berarti telah bertobat daripada dosa riba, ya. Dan banyak-banyak minta kepada Allah untuk orang tersebut agar Allah tambahkan untuknya nikmat. Ustaz, apakah termasuk hasad apabila kita seorang ibu sebel melihat ibu lainnya? Yang ibu itu malas, tidak sebagaimana ya seorang ibu yang punya tanggung jawab mengurus rumah dan anak-anak, tugas-tugas itu banyak ditangani suaminya. Ya, jangan kita hasad kepada tetangga. Andai kata kita lihat, menurut kacamata kita, dia itu malas, suaminya rajin, paling-paling kita hanya bisa ingatkan kepada dia, saudariku, kewajiban engkau adalah bagaimana engkau mengurus harta suamimu, mengurus anak-anak suamimu, mengurus rumah tangga. Ingatkan dia, ya. Jangan kita tidak ingatkan. Kita ini satu bangunan saling menguatkan. Andai kata ada yang kurang, taklah kita tutupi. Kadang-kadang ada memang ibu-ibu yang sibuk dengan WhatsApp aja. Anaknya masuk ember tenggelam. Ya kan? Sibuk update status pulang balik. Ya, saya buat rendang masuk Facebooknya kan. Jadi ada ibu-ibu seperti ini, ingatkan Bu, akhi, ukhti, ingatkan ini buang-buang umur seperti ini. Ini perkara walaupun kebaikan. Saya kan ini update kajian Ustaz. Ada yang lebih wajib diupdate apa? Baktimu kepada suamimu. Ya, mengurus anak-anak suamimu. Itu harus diupdate terus. Itu lebih wajib. Ya, subhanallah. Ingatkan, kewajiban kita adalah mengingatkan kawan-kawan yang lalai. Ya, ibu. Kadang-kadang ada suami yang lalai, nggak peduli dengan istrinya, ya, nggak peduli terhadap nafkah anak istrinya. Ingatkan dia kewajiban memberi nafkah. Kadang-kadang ada suami lalai, pulang malam-malam, andai kata pulang kerja nggak langsung ke rumah istrinya, tempat kawannya, lalai dia ingatkan, ya. Bagaimana kita supaya mampu menjadi contoh buat anak-anak, walaupun suami belum bisa menjadi contoh buat anak-anak, ya, dan belum bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu istri? Alhamdulillah, ya. Yang jelas setiap orang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika sang istri tahu, ya, bahwa suaminya itu belum menjadi sosok suami yang ideal, belum menjadi sosok suami yang sempurna, kewajiban dia adalah mengupdate suaminya. Subhanallah, kewajiban dia, ya, agar suaminya menjadi contoh teladan, agar suaminya menjadi contoh dalam rumah tangga bagi anak-anaknya, ya. Itulah guna kita bersuami istri, saling melengkapi, kuat menguatkan, ingat mengingatkan, ya. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Ada pertanyaan kuat? Silakan, Iwan mungkin. Apakah ghibah itu terbatas pada ilmu dan amal saja? Ghibah dibolehkan dalam segala perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Enggak hanya ilmu dan harta, dalam hal lain boleh. Ya, misalnya dalam perkara jabatan yang dia bagus menjadi seorang pejabat, kita berandai-andai andai kata aku diberikan jabatan seperti dia, akan berbuat seperti dia. Atau kita berusaha mencapai jabatan seperti itu dengan cara-cara yang dihalalkan Allah SWT, enggak ada masalah. Ya, selama memang dihalalkan dalam agama, boleh kita ghibah dalam semua bentuk kebaikan dunia, enggak ada masalah. Nah, tafadhal. Ini anak nanya bukan mengenai hasad, tapi mengenai jengkel, Ustaz. Jengkel. Ya.
bukan jengkol kan? Beda bau. Mulai jengkel Ustaz. Jadi bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada seseorang, apalagi kalau seseorang ini istilahnya dianggap senior dan terpandang di satu tempat lah. Dan qadarullah bacaan beliau ini gak bagus, cuma pengen selalu jadi imam Ustaz. Iya. Akhirnya kita yang jadi makmum ini jengkel. Iya. Bahkan kita udah ngomong ke pengurus masjid juga, kalau bisa si bulan ini jangan jadi imam, bacaannya jelek. Iya. Nasihatilah supaya jangan jadi imam, belajar dulu kan. Iya. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap bermakmum atau gimana nih Ustaz? Kadang-kadang gondok rasanya. Iya. Kita Gondok ya? Iya, jadi kalau tamu di gondok ini kok orang ini jadi nggak ikhlas ya jadi imam. Ustaz. Gimana? Yang jelas fattaqullaha masata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Andai kata kita kekurangan, hendaklah kita berusaha untuk menyempurnakan, dan hendaklah kita berusaha untuk mendatangkan badal pengganti. Ketika antum katakan kepada pengurus masjid, ada pengurus, ada yang lebih baik daripada si fulan, ini lebih bagus jadi imam. Ya, katakan ini, lihat, ya masya Allah bacaannya baik dan dia hafalnya baik. Berikan pengganti. Ya. Dan Islam, ciri Islam adalah setiap kali Islam itu melarang satu pintu, dia buka pintu lain, pengganti. Ya, solusinya. Ketika diharamkan Allah Subhanahu wa taala riba, dihalalkan apa? Jual beli. Ketika diharamkan zina, dihalalkan apa? Ketika Rasulullah masuk kota Madinah, dia lihat orang-orang merayakan hari raya orang Persia. Ketika itu Rasulullah SAW katakan Allah gantikan dengan raya lebih baik. Pengganti. Andai kata pengurus untuk pahamkan kepada pengurus, wahai pengurus, ini ada lebih baik orangnya, ya, insya Allah. Dan katakan kepada pengurus, wahai pengurus, dalam perkara imam ini bukan sembarangan. Rasulullah mengatakan dengan cara yang baik-baik tentunya ya, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Andai kata mereka sama dalam hal perkara hafalan, yang lebih paham tentang sunnah, begitulah seterusnya. Jadi kewajiban antum menyampaikan kepada pengurus dengan cara yang baik dan bijak, ya. Supaya pengurus yang bertindak. Andai kata antum langsung kepada si bulan, ya engkau ini enggak layak jadi imam, akan jadi apa? Pengumuman. Ya. Memang kadang-kadang banyak orang enggak tahu diri memang. Ya halaka mu'min lam ya'rif hadrahu. Bila seorang enggak tahu diri. Di sampingnya, di depannya ada orang hafalannya baik, bacanya baik, tapi di maju ke depan ini banyak orang enggak tahu diri. Ya. Kadang-kadang bebal dia, enggak punya muka. Sudah disampaikan ke pengurus, tapi pengurus mengatakan kayaknya kita nggak enak ini sebenarnya. Bisa disiasati. Caranya bagaimana? Tunjuk imam yang lain, dua imamnya. Dia imam dalam salat sir. Zuhur dia, asar dia pegang. Ya kan? Bisa disiasati. Kalau andai kata salat zuhur asar bantilah. Ya kan? Disiasati. Ya. Kemudian bisa juga dia di-upgrade. Bisa tuh katakan, wahai akhi saudaraku, kayaknya ada tempat bagus kita belajar tahsin tuh. Ini tempatnya, masya Allah bagus ini. Kayaknya banyak ilmu-ilmu kita nggak tahu. Kita perlu upgrade nih. Bimbing dia. Entah besok kayak sudah dia jadinya. Ya kan? Akhirnya antum pun nggak mau kemana-mana. Nah, dia upgrade dia. Wallahu tabaraka taala alam. Di sini juga ada kajian tahsin Ustaz, tadi lupa diumumkan tiap hari Senin Ustaz ya. Senin, Selasa, Rabu ya. Masya Allah. Hebat ini masjid Imam Boncol ini. Masya Allah. Pada Isa Mas. Senin, Selasa, Rabu. Ada nasi goreng. Oh ada nasi goreng nih. Pantas nonton pagi ini rame. Bagus trik-trik antum ini. Udah habis Ikhwan? Cukup? Fadhal. Apakah ini termasuk dalam kategori hasad atau kesombongan untuk yang lain kalau menganggap remeh saudara kita yang lain? Menganggap remeh bukan hasad, tapi namanya apa? Sombong. Ini penyakit yang juga hingga pada kita loh, wallahi. Jujur saya katakan, hati kita ini banyak penyakit. Kadang-kadang lagi ngaji, hilang dia. Lama nggak ngaji, kembali lagi. Orang mukmin yang sempurna menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya.
Andai kata dia lihat orang tua, dia katakan subhanallah, bapak ini banyak ketaatannya dibandingkan saya. Panjang umurnya, ada banyak berbuat taat. Siapa saya ini? Nampaknya anak yang lebih kecil, masya Allah, anak ini masih sedikit dosanya dibandingkan saya. Ya, tawadhu itu adalah kalau orang merasa dirinya itu, ya, lebih rendah daripada saudara-saudaranya. Kebalikannya adalah sombong. Apa sombong? Ketika orang merasa lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Sombong ini telah daripada sifat namanya ujub. Dia tingkatannya ujub dulu, baru naik kepada sombong. Apa itu ujub? Bangga dengan apa yang dia miliki, yang dianggap kelebihan. Diberikan wajah ganteng, akhirnya dia bangga. Dia lihat wajahnya di kaca, dia lihat cantik, bangga. Apa tanda bangga? Pulang balik selfie. Status Facebooknya gambar semua. Ya kan? Ujub. Tambah lagi dengan ria, OTW itu Makkah. OTW. Kadang-kadang kita ya, Alhamdulillah Madinah lagi. baru sampai di pesawat begini. Nah, sibuk wajahnya begininya. So, dengan tongsisnya itu. Nah. Dari ujub dia. Apa arti ujub? Dia menganggap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Akhirnya dia bangga. Belum lagi naik, ya. Ketika dia merasa lebih tinggi daripada yang lain, merendahkan lain, dia disebut dengan sombong. Jadi sombong ini tangganya daripada ujub dulu. Dalam Islam kita dilarang merasa ujub dengan segala apa yang kita lakukan. Lihatlah, kenapa kita setelah sholat itu mengucapkan kata-kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bukan sedang berbuat maksiat, kita bukan sedang dalam memaki-maki orang, menghibah. Selepas sholat kita ini seharusnya habis ghibah mengatakan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ini enggak, habis sholat. Kenapa kita mengucapkan astagfirullah? Maksudnya supaya jangan ujub dengan sholat ini. Jangan-jangan sholat ini enggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak khusyuk, kurang. Perhatikan Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim bangun Ka'bah dengan Ismail, apa dia katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terima taubat kami. Apa Ibrahim mencuri? Apa Ibrahim berzina? Na'udzubillah, tidak. Apa dia tidak? Kenapa dia katakan terima taubat kami? Kadang dalam amal ini banyak perusahaan amal. Ya, apa perusahaan amal? Tadi bangga, ujub, tentang jadi pengurus. Semenjak aku jadi pengurus masjid ini, masya Allah, kegiatan sampai 5 lembar. Contoh saya, contoh. Bukan antum. Sini ada kajian semua. Bagus kan? Bagus. Naik sifat. Naik ketika itu bisikan setan. Wih, hebat kau. Akhirnya siapa dulu saya? Ujub. Naik lagi tingkat apa? Enggak ada masjid samping-samping ini semua, enggak ada ini semua. Masjid ini yang paling paten. Apa namanya? Hati-hati kita. Nah, foto. Itu bagaimana kita melihat apakah itu waktu tahajud, waktu sholat, dia mengatakan ayo udah tahajud atau belum, ayo udah sholat asar atau belum. Satu itu. Kedua, bagaimana tanggapan kita kalau melihat tulisan itu, ini orang lagi ngasih tahu. Iya. Ada orang-orang yang selalu mengajak, ayo ke kajian, ayo sholat asar, ayo sholat subuh, udah sholat asar belum? Bagaimana menyikapi ini? Antum berhusnudzon saja. Apa husnudzonnya? Dia ingin cari pahala, dia ingin cari kebaikan, ngajak orang kepada kebaikan. Itu husnudzon. Boleh juga antum bersuudzon, Allah paling-paling menunjukkan aja kau sedang riya. Ya, paling-paling kau menunjukkan kau sedang sholat, kau sedang mengaji. Itu jangan sampai kepada sifat apa? Suudzon. Dan kita masing-masing orang yang menyuruh orang kepada kebaikan, banyak-banyaklah memurnikan niat, mengikhlaskan niat. Kadang-kadang seperti yang anda bilang, kita ngajak orang untuk ngaji supaya tahu orang, wah aku sedang ngaji nih, sedang ngaji di masjid Imam Bonjol. Ya, berapa banyak orang yang selfie dengan ustaz? Ustaz, foto sebentar Ustaz. Masuk. Sedang melihat sama Ustaz Firanda contohnya.
Masuk Facebook semua. Orang yang numpang benar. Ini semua kita hilangkan sifat-sifat seperti ini. Ya, memang payah ikhwan. Yang paling payah adalah berusaha meluluskan hati, membersihkan hati ini sulit. Karena dialah pokok segala macam urusan. Ya, Allah enggak lihat kepada rupa kita, Allah lihat kepada hati kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak lihat tubuh kita yang kuat, yang besar, yang tegak. Wala ila suwarikum, bentuk-bentuk rupa kita, wala yanzuru ila qulubikum, kepada hati. Hati inilah yang kita berusaha terus untuk meluluskannya, membersihkannya daripada semacam berbagai macam penyakit. Ada penyakit riya, ada penyakit sum'ah, ada penyakit ujub, ada penyakit sombong, banyak penyakit-penyakit. Ada penyakit hasad dan seterusnya. Nah, yang mana pilih? Yang lebih tua dulu Pak. Ada beberapa yang sudah disebutkan untuk menghilangkan hasad ataupun sombong. Ada amalan seperti zikir atau membaca Al-Quran yang paling utama, sehingga hati kita selalu dinyatakan Allah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah akan hadis. Apakah ada amalan yang dapat menghilangkan sifat hasad ini, seperti bacaan tertentu di Quran Karim atau zikir tertentu dari sunnah Rasulullah SAW? Tidak ada. Tidak ada secara khusus ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk membacanya untuk menghilangkan hasad. Demikian juga hadis, tidak ada. Ya, ya. Ini kembali kepada keumuman. InsyaAllah Ta'ala, dengan ilmu yang sahih, dengan amalan yang saleh, ini akan menghilangkan hasad. Dua perkara yang menyelamatkan kita, dan inilah namanya hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah al-ilmu as-sahih, ilmu yang benar tentang Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah al-amalu as-salih, amal saleh. Apapun amal saleh yang kita lakukan sesuai dengan ilmu, ini akan mencuci hati kita. Ya, akan mencuci hati kita. Dan ilmu itu bertingkat-tingkat, dan ilmu yang wajib kita pelajari untuk menghilangkan penyakit hasad adalah ilmu yang berkaitan dengan hati. Kita masuk Islam dengan ucapan dua perkara, dengan dua syahadat. Apa yang pertama? Asyhadu an la ilaha. Ini yang kita harus berusaha memahami, apa sih makna la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Siapa dia Allah Subhanahu wa taala? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana cara mendekatkan kepadanya? Ini semua terpulang kepada hati. Ya, adapun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ilmu yang mengajarkan kita agar jangan sampai amal ibadah kita, zahir kita menyelisihi sunnah. Mungkin kita sibuk mempelajari bagaimana sholat yang benar, bagaimana mempelajari mengeluarkan harta yang benar dan macam-macam, tapi jangan pernah dilupakan ilmu-ilmu tentang hati. Bagaimana supaya hati tetap ikhlas, bagaimana supaya hati ini enggak muncul kepada sifat ujub dan sombong. Ya, itu sangat dibutuhkan sekali. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Orang itu akan selamat ketika dia mampu mensucikan dirinya. Ya, mensucikan diri yang paling penting adalah bagaimana dia mampu mensucikan penyakit-penyakit hati. Adapun anggota tubuh kita zahir ini, enggak ada beda antara seseorang mukmin dan orang munafik dari sisi amalan zahirnya sama. Orang munafik sama-sama berjihad, orang munafik sama-sama berpuasa. Enggak ada beda antara sahabat dengan khawarij. Bahkan khawarij lebih banyak amal ibadah zahirnya. Mereka lebih banyak baca Quran, mereka lebih banyak salat dan puasa, tapi semuanya mereka dikatakan anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena ilmu yang benar enggak mereka dapatkan. Ya, apalagi ilmu tentang hati. Ya, enggak mereka dapatkan. Karena itulah ikhwati rahimakumullah, wajib ada kajian-kajian tazkiyatun nufus yang dapat mensucikan hati kita. Wajib ada. Kita enggak hanya berfikir terus, harus ada materi tazkiyatun nufus. Kita enggak hanya belajar bahasa Arab, enggak belajar fikih, enggak belajar akidah. Ada materi tazkiyatun nufus yang dia juga jangan ditinggalkan. Allah tabaraka wa taala alam. Nah, Terakhir. satu lagi, ada satu orang tadi sini. Satu lagi. Tafadhal. Tadi siapa tadi? Oh, antum ya, tafadhal. Sekarang kita merasa ada keinginan untuk menunjukkan bahwa
setelah ngaji sunnah kita ada perbedaan gitu Ustaz. Misalnya sebelumnya kita sering pakai celana boxer, kelas kutang gitu Ya. Terus sekarang tiba-tiba ada kita pakai baju koko, pakai peci, celananya nggak isbal. Apakah keinginan kita untuk menunjukkan bahwa kita sudah mencoba untuk sunnah itu termasuk penyakit hati Ustaz? Ada memang perkara yang mirip sekali. Ya. At-tahadduts bin ni'mah. At-tahadduts bin ni'mah adalah menceritakan kita dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antum mengatakan alhamdulillah saya baru pulang umrah. Alhamdulillah. Ya, taufik Allah semata saya dapat kesempatan umrah. Benar-benar dia ingin memberitakan kepada orang kegembiraannya dapat nikmat Allah umrah. Ini selamat. Ini yang Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fa adapun dengan nikmat Tuhanmu kau beritakan kepada manusia, bicarakan. Ya, ada orang yang sama-sama alhamdulillah ini umur saya yang ke-20 kali. Jadi Bapak udah pernah umrah? Oh, bukan pernah lagi. Hampir tiap tahun saya umrah. Sama-sama memberitakan. Ya, yang membedakan apa? Niat. Ada orang yang Masya Allah dia pakai baju, kuku, gamis, tujuannya adalah menampakkan inilah bagian daripada syiar agama Allah SWT, syiar Islam. Beginilah pakaian orang-orang Islam seperti ini. Ya, Islam itu harus tampil dengan tampil yang beda dengan orang-orang kufar. Niatnya bagus, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang niat bagus ini dicemari dengan apa? Ujub. Setelah itu pakai baju lihat orang, belum ngaji itu, belum pahaman itu nggak pernah. Maka kewajiban seorang adalah berusaha terus untuk mencuci hatinya ini. Jangan antum tertipu dengan syaitan, dengan pakaian yang antum pakai. Ya akhirnya antum merasa lebih tinggi. Dan jangan pula akhirnya, oh kalau gitu udahlah aku pakai jin aja lah. Celana jin dipakai. Pakai jin aja lah tuh. Pakai baju ini aja lah, kaos lah, pakai topi, pet lah, pakai kacamata hitam. Enggak perlu, ya. Artinya enggak perlu kita seperti itu. Ya, terus berusaha untuk meluruskan niat. Ya, dan itulah tantangan. Terus untuk pakai pakaian tersebut, tapi perbaiki niat. Ketika muncul berbagai macam bentuk sifat ujub, segera pangkas, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang-orang yang enggak pakai kuku, tapi subhanallah lebih cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pakaiannya biasa aja tapi lebih cintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang pakai kuku tapi membawa kesombongan dan seterusnya. Dan ingat, takwa dalam hati. At-taqwa hauna, takwa di sini, bukan pada tampilan zahir. Ya, nah. Satu lagi saya fadhal. Kan ada anjuran untuk membaca Al-Quran, tapi di satu sisi ada ancaman yang tidak mengamalkan apa yang baca. Gimana dalam ini sama seperti tadi, ada anjuran untuk mempelajari ilmu, ada ancaman orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Maka jangan sampai antum katakan, salah daripada aku diancam karena enggak ngamalkan ilmu, enggak usah ngaji aja lah. Antum tetap tantang syaitan, aku harus terus ngaji. Ya, aku harus. Kadang-kadang kita sholat ini, ya, datang mertua, ya, datang godaan setan, akhirnya rukunya panjang-panjang. Godaan setan tuh, bacanya jadi lebih dipasih-pasihkan kalau baca sholat jariyah. Tantangan itu, tantangan untuk tetap kita berusaha ikhlas. Dan kadang-kadang setan mengatakan supaya engkau enggak dikatakan riya, udahlah, enggak usah panjang-panjang kali bacaanmu. Pendek aja, kul-kul itu aja. Tentang setan, tantang dia. Tetap antum bacain yang paling baik. Rukuknya kata setan Allah mentang-mentang mertua, sok-sok rukuk panjang. Udahlah cepat aja cepat. Tantang dia tetap rukuk panjang. Begitulah kita, ya. Kalau anda kata aku sibuk baca Quran, nanti dikutuk Quran banyak enggak aku amalkan. Dalam masa baca Quran aja lah, baca koran aja lah. Tipu daya setan. Tertipu kita dengan setan. Apa yang kita lakukan? Tetap baca Quran, berusaha mengamalkannya. Setan itu mempengaruhi orang dari segala macam pintu. Kadang-kadang dari pintu amar ma'ruf nahi munkar. Kata setan, Allah, mau usah menyuruh orang baik lah. Kau aja belum baik. Nggak usah lah ngajak-ngajak orang ngaji. Kau siapa? Kau penjahat kan? Tantang, meskipun aku penjahat tapi aku ingin memperbaiki diriku. Ajak orang pada kebaikan. Nah, cukup insyaallah. Fadhal. Alhamdulillah
kita telah mendengarkan nasihat dari Ustaz Khairus. Saya ucapkan terima kasih Ustaz. Saya akan mengucapkan terima kasih terus kepada Ivan yang hadir di sini. Terima kasih, jazakallahu khairan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.